Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Happy Pratiwi, NPM 20160041. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya dari bab 1 sampai bab 5. Bab 1, konsep dasar lahirnya pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. A. Latar belakang lahirnya pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. Mengapa PLSTB muncul? Nah, pertanyaan ini menyangkut dasar pertimbangan munculnya MKU PLSTB dalam realita kehidupan sehari-hari. Dijumpai kompleksitas masalah kealaman, masalah sosial, dan masalah yang ditimbulkan dari efek ilmu dan teknologi. Dengan perkataan lain, PLSTB merupakan studi telaah terhadap masalah-masalah kealaman sosial dan kejiwaan secara saintifik, komprehensif, general, integraliter, disciplinary, empiri dalam perspektif pendidikan, bentuk untuk dicarikan alternatif pemecahannya. B. Ruang lingkup pendidikan, lingkungan sosial dan budaya teknologi. Dalam strategi belajar mengajarnya tidak terlalu menekankan pada aspek kognitif, teoritik, dan keterampilan motorik, melainkan lebih menekankan pada aspek konatif, pembinaan, moral, mental, nilai, dan makna dari kajiannya. Melihat lebih dekat PLSBT itu menjiwai pokok-pokok kebahasaannya. Apa sajakah yang menjiwainya? 1. Ada pendidikan, 2. Lingkungan, 3. Sosial, 4. Budaya, 5. Teknologi. C. Tujuan pendidikan lingkungan sosial dan teknologi. 1. Meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk Tuhan dalam pendekatan diri kepadanya melalui hubungan sesama manusia dan lingkungan sekitar. 2. Meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk sosial, budaya yang tidak terpisah dari alam sekitar. 3. Meningkatkan kesadaran lingkungan dalam mengembangkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang dengan lingkungan hidup. 5. Meningkatkan kepekaan dan kehidupan terhadap masalah-masalah lingkungan sosial, budaya, dan teknologi, serta bertanggung jawab dalam memecahkan masalah. D. Pendekatan dan metode pemecahan pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. 1. Macam-macam pendekatan pemecahan masalah. Dalam mendekati suatu masalah yang kompleks, menyangkut berbagai disiplin ilmu. Dalam pemecahan masalah dalam mata kuliah PLSBT adalah dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, pendekatan multidisipliner, pendekatan transdisipliner, pendekatan cross-disipliner, atau paling tidak dengan menggunakan pendekatan multi-aspek atau pendekatan multidimensi. 1. Pendekatan interdisipliner
ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu. 2. Pendekatan multidisipliner ialah pendekatan dalam suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan. 3. Pendekatan transdisipliner ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan ilmu yang relatif, dikuasai dan relevan dengan masalah yang dipecahkan tetapi berada di luar keahlian sebagai hasil pendidikan formal dari orang yang memecahkan masalah tersebut. 4. Pendekatan cross-disipliner ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan 2 atau lebih rumpun ilmu yang relevan. 2. Metode pemecahan masalah. A. Metode riset. B. Metode pemecahan masalah. C. Metode inquiry. Bab 2. Kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. A. Manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari bahasa Perancis. Individual artinya seorang. Kata ini selalu mengacu pada manusia dan tidak pada bukan manusia. Dalam hal ini adalah suatu orang manusia. Individer berarti makhluk individual yang tidak dapat dibagi-bagikan. Unsur kepribadian selanjutnya adalah perasaan. Perasaan selalu bersifat subjektif dan tidak pernah objektif. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lain atau masyarakat. Ia tidak dapat merealisasikan potensi hanya dengan dirinya sendiri. Keluarga merupakan lingkungan manusia yang pertama dan utama. Dalam keluarga itulah manusia menemukan kodratnya sebagai makhluk sosial. C. Pengembangan potensi manusia. Dalam pengembangan potensi yang ada pada manusia bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan, diantaranya pendekatan filosofis, pendekatan kronologis, pendekatan fungsional, dan pendekatan sosial. Namun yang kami tekankan adalah 2 pendekatan, yaitu fungsional dan sosial. Berdasarkan fungsinya yang hakiki, maka potensi manusia perlu dibina dan dibimbing agar dapat diarahkan sejalan dengan hakikat kejadiannya. 2. Pendekatan sosial. Manusia pada konsep Anas lebih ditekankan pada statusnya sebagai makhluk sosial. Bab 3. Pendidikan sosial dan budaya di lingkungan sekolah dasar. A. Pengertian pendidikan sosial di sekolah dasar. Pendidikan adalah usaha sadar oleh orang dewasa terhadap perkembangan jasmani dan rohani untuk menumbuhkan dan membentuk personalitas yang utuh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di masyarakat. Disimpulkan bahwa pendidikan sosial adalah usaha sadar oleh seorang pendidik terhadap anak untuk mempengaruhi dan mengarahkan proses sosial. B. Metode pendekatan dan cakupannya dalam pendidikan sosial di sekolah dasar. 1. Metode pendidikan sosial. Yang dimaksud metode di sini adalah kerangka kerja dan dasar-dasar pemikiran, digunakan cara-cara yang khusus
Metode merupakan jalan menuju suatu tujuan. A. Metode langsung. Yang dimaksud adalah mengadakan hubungan langsung secara pribadi dan kekeluargaan dengan individu-individu yang bersangkutan. B. Metode tidak langsung. Yang dimaksud adalah mengadakan hubungan secara tidak langsung kepada individu atau masyarakat yang menjadi sasaran, melainkan sasaran antara. Misalnya, dalam hal ini dapat ditempuh dengan mengubah A. Kebiasaan, B. Struktur kekayaan di masyarakat, C. Cara kerja, 2. Pendekatan dalam pendidikan sosial. A. Pendekatan ditinjau dari segi sasarannya. 1. Pendekatan mentalistik. 2. Pendekatan kondisional. 3. Pendekatan ditinjau dari segi pelaksanaannya. A. Cara pendekatan memaksa. B. Cara pendekatan menyesuaikan. C. Cara pendekatan mendorong. 3. Cakupan dalam pendidikan sosial di sekolah. A. Sikap toleransi. B. Solidaritas sosial. C. Saling menghargai. D. Tolong-menolong. E. C. Sikap sosial siswa di sekolah dasar. Kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap menjadi 2, yaitu sikap spiritual yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan sikap sosial yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. D. Masalah sosial di sekolah dasar. Beberapa masalah sosial seperti 1. Kesulitan dalam persahabatan. 2. Kesulitan dalam mencari teman. 3. Merasa terasing dalam aktivitas kelompok. 4. Kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam kelompok. 5. Kesulitan dalam mewujudkan hubungan yang harmonis dengan seluruh anggota keluarga. 6. Kesulitan dalam menghadapi situasi lingkungan sosial yang baru. 7. Kesulitan dalam melakukan sosialisasi dalam lingkungannya. Masalah-masalah lain yang timbul dari sosial siswa di sekolah dasar adalah A. Tidak mau bekerja sama atau gotong royong. B. Membuang sampah sembarangan. C. Membolos. E. Budaya di lingkungan sekolah dasar. 1. Pengertian budaya sekolah. Menurut Zamroni, memberikan batasan bahwa budaya sekolah adalah pola nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi-tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam perjalanan panjang sekolah. 2. Unsur-unsur budaya sekolah. 3. Karakteristik budaya sekolah. 4. Pengembangan budaya sekolah. 5. Tujuan dan manfaat pengembangan budaya. 6.
pelestarian budaya melalui pendidikan di sekolah dasar. F. Mendekatkan siswa dengan kekhasan budaya lokal. Upaya mendekatkan siswa dengan kekhasan budaya lokal di tempat tinggalnya tidak akan berhasil dengan baik jika guru kurang bahkan tidak mampu menyampaikannya. Oleh karena itu, diperlukan tenaga guru yang mempunyai pemahaman yang memadai akan nilai budaya setempat. Di samping kemampuannya memahami materi pelajaran yang menjadi tanggung jawab. Bab 4. Nilai moral dalam lingkungan sekolah dasar. A. Kedudukan nilai dalam sekolah dasar. 1. Konsep dan hakikat nilai. Menurut Robert M.Z. Lawang, nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berhak, yang mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu. Sosiologi tidak berbicara tentang nilai itu sendiri, tetapi lebih menekankan sejauh mana suatu nilai akan mempengaruhi perilaku seseorang dengan hubungannya dengan orang lain. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, membagi nilai menjadi 3, yakni nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. 2. Hakikat kualitas nilai. A. Kualitas primer. 2. Kualitas sekunder. 3. Kualitas tersier. 3. Norma sosial. 1. Pengertian hukum. Hukum merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum memiliki pengertian yang bermacam-macam tergantung dari tempat dan waktu di mana hukum tersebut berlaku. Pengertian hukum dapat pula dikaji dari berbagai pendapat, sebagaimana yang dikemukakan Surjono Sukanto sebagai berikut. 1. Hukum sebagai ilmu. 2. Hukum sebagai disiplin. 3. Hukum sebagai kaidah. 4. Hukum sebagai tata hukum. 5. Hukum sebagai petugas. 6. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai. C. Peran moral di lingkungan siswa sekolah dasar. 1. Pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin yakni mores, kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, moral diartikan dengan susila. Norma moral dijadikan sebagai tolak ukur untuk mendapatkan betul salahnya sikap dan tindakan manusia, baik buruknya sebagai manusia. 2. Dinamika penerapan nilai moral. Penerapan maupun penanaman nilai moral tidak mudah dilakukan karena pemahaman tentang nilai cenderung tidak bisa sama antara individu, bahkan interpretasi terhadap nilai yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kaidah kesopanan tumbuh dari kebiasaan yang berkaitan dengan kemudahan, kepantasan, dan bentuk-bentuk dan dalam pergaulan. D. Peran nilai dalam pembentukan karakter siswa di sekolah dasar. 1. Pengertian karakter. 4. Peran keluarga dalam pendidikan karakter siswa sekolah dasar. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi seorang anak untuk tumbuh dan berkembang. Keluarga merupakan dasar pembantu utama struktur sosial yang lebih luas, dengan pengertian bahwa lembaga lainnya tergantung pada eksistensinya. Fungsi keluarga antara lain: A. Pengatur seksual. B. Reproduksi.
C. Sosialisasi. D. Pemeliharaan. E. Penempatan anak di dalam masyarakat. F. Pemuas kebutuhan perseorangan. G. Kontrol sosial. 5. Peran sekolah dalam pendidikan karakter siswa di sekolah dasar. Sekolah mempunyai peran yang sangat strategi dalam membentuk manusia yang berkarakter. Di sekolah, guru dan dosen adalah figur yang diharapkan mampu mendidik anak yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral. Karakter merupakan keseluruhan di posisi kodratik dan di posisi yang telah dikuasai secara stabil, yang mendefinisikan seorang individu dalam keseluruhan tata perilaku psikisnya yang menjadikannya tipikal dalam cara berpikir dan bertindak. 2. Prinsip untuk membangun pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus dikembangkan secara holistik sehingga hasilnya akan lebih optimal. Karena dalam pembangunan manusia yang berkarakter bukan hanya dari dimensi kognitif saja, tetapi dalam prosesnya harus mampu mengembangkan potensi manusia. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus dirancang secara sistematik dan holistik agar hasilnya lebih optimal. 3. Penyebab krisis karakter di Indonesia. A. Terlena oleh sumber daya alam yang melimpah. B. Pembangunan ekonomi yang terlalu bertumpu pada modal fisik. C. Sumber idealisme. Surutnya idealisme, berkembangnya pragmatisme. Bab 5. Interaksi sosial kelompok, sosial masyarakat, dan komunitas. A. Interaksi sosial. 1. Pengertian interaksi sosial. Kata interaksi berasal dari kata inter dan action. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik, saling mempengaruhi antara individu, kelompok sosial, dan masyarakat. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. 2. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, persaingan, dan pertentangan atau pertikaian. Gilin dan Gilin pernah mengadakan pertolongan yang lebih luas lagi. Menurut mereka ada 2 macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu A. Proses asosiatif, B. Proses disosiatif. Adapun interaksi yang pokok proses-prosesnya adalah A. Bentuk interaksi asosiatif. 1. Kerjasama. 2. Akomodasi. B. Bentuk interaksi disosiatif. 1. Persaingan. 2. Kontroversi. 3. Pertentangan. B. Sosialisasi. 1. Pengertian sosialisasi. Berbagai definisi sosialisasi sebagai suatu proses di mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. 3. Pola sosialisasi. Pada dasarnya, kita mengenal 2 pola sosialisasi, yaitu 1. Pola represi dan 2. Pola partisipasi. C. Masyarakat dan komunitas. 1. Masyarakat. A. Masyarakat sudah banyak berkorban untuk kepentingan pemilu, sementara para anggota DPR malah bertengkar memperebutkan kedudukan. B. Masyarakat komplek perumahan Taman Sari Indah bergotong royong membersihkan selokan. 2. Masyarakat setempat. 3. Masyarakat desa dan masyarakat kota. Sebagai desa seringkali ditandai dengan kehidupan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Penduduknya ramah-ramah, saling mengenal satu sama lain. Mata pencaharian penduduknya kebanyakan sebagai petani dan nelayan. Sekian materi dari saya, semoga dapat dipahami. Jika ada kekurangan atau kelebihannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.